فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masuk pada ayat yang ke-89, masih tentang kisah dakwahnya Nabi Syuaib kepada kaumnya, yaitu Madian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u alladziina istakbaru qala alladziina istakbaru qala qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Dan sungguh kami telah mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami dari agama kalian. Ini karena mereka tahu bahwasanya tidak ada orang yang lebih besar kedustaannya atas nama Allah daripada orang yang menjadikan untuk Allah sesembahan yang lain. Karena ini adalah kedustaan yang paling besar. Allah nggak punya tandingan dalam penyembahan, dalam ibadah. Dikatakan Allah punya tandingan. Ini a'zam firiyah. Ini adalah kedustaan yang paling besar. Hanya kata mereka, kami ini berdusta atas nama Allah kalau kami kembali kepada agama kalian. Karena agama kalian adalah kesyirikan dan tidak ada kedustaan atas nama Allah yang lebih besar daripada kesyirikan. Allah nggak punya tandingan, dikatakan punya tandingan. Allah nggak punya sekutu, dikatakan punya sekutu. Ini maknanya kenapa mereka menganggap diri mereka berdusta atas nama Allah kalau kembali kepada agama kaumnya. Karena agama kaumnya adalah kesyirikan, dan kesyirikan adalah kedustaan terbesar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Tidak layak bagi kami untuk kembali kepada agama tersebut. Tidak layak bagi kami untuk kembali kepada agama tersebut. Illa ayyasha Allah Rabbuna. Kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan mungkin. Ini dikehendaki oleh Allah kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kami enggak mau gitu. Ini menunjukkan tawadhu'nya mereka dan tidak tertipunya mereka dengan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka yakini mereka bisa memeluk agama tauhid itu murni karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau untuk mencabut nikmat hidayah tersebut, maka dalam sekejap mata pun nikmat itu bisa hilang. Sehingga ini bentuk tawadhu'nya mereka. Bukan berarti ada terbersit di hati mereka untuk kembali kepada kesyirikan, enggak ada. Sehingga ini menunjukkan tawadhu'nya mereka. Mereka katakan illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, yaitu urusannya siapa ini? Allah yang memegang hati-hati manusia. Nah, paham maksudnya ya? Ini kerendah hatian yang luar biasa. Bahwasanya kita bisa bertauhid, kita bisa beribadahnya hanya kepada Allah. Ini murni keinginan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mencabut nikmat ini, sekejap mata akan hilang dari
kita sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Nah, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pagi hari dia mukmin, sore udah kafir. Atau sore masih mukmin, paginya udah kafir. Dia menjual agamanya hanya karena demi mendapatkan dunia yang sedikit. Nah, artinya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat hidayah ini. Nah, makanya kata mereka illa ayyasha Allah Rabbuna, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Rabbnya kami. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma, dan Rabb kami itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami tawakal, berserah diri. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi, ya Allah bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, putuskan ya Allah. Nah, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik yang membukakan. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Dan sungguh kami telah mengadakan kedustaan atas nama Allah jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami dari agama kalian. Ai, maknanya isyhadu alaina, persaksikanlah atas kami, kalian jadi saksi atas kami, annana in udna fiha, bahwasanya kami kalau kembali kepada agama kalian, ba'da manajjanallahu minha, setelah Allah menyelamatkan kami dari agama kalian, wa anqadzana min syarriha, dan menyelamatkan kami dari kejelekan agama kalian, annana kadzibun muftarun 'alallahi kadzib, bahwasanya kami adalah para pendusta dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian jadi saksinya bahkan. Fa inna na'lam annahu la a'zama iftira'an mimman ja'ala lillahi syarikan. Karena kami tahu dan yakin bahwasanya tidak ada kedustaan yang lebih besar daripada orang yang menjadikan untuk Allah sekutu. Wa huwal wahidul ahadul fardus somad. Padahal dia adalah zat yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha satu. As-somad, yang kembali kepadanya segala hajatnya makhluk. Nah, alladzi lam yattakhid sahibatan wala walada, yang tidak pernah mengambil istri, tidak pula anak. Dia sendirian. Lam yalid wa lam yulad wa lam yattakhid waladan wala sahibah. Wala syarikan fil mulk, Allah juga tidak pernah mengambil tandingan dalam kepemilikan. Sekutu dalam kepemilikan pun Allah nggak pernah. Memiliki langit, kongsi dengan yang lain. Memiliki bumi, kongsi dengan yang lain. Nggak punya. Allah sendirian menguasainya dan memilikinya. Nggak pernah ada kawan kongsiannya siapa ini. Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Gitu. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha, dan tidak pantas bagi kami untuk kembali kepada agama tersebut. Ayyam tani ala mislina, mustahil bagi orang seperti kami yang sudah mengetahui hakikat dari agama kalian, an na'uda fiha, untuk kami kembali kepada agama kalian. Fa inna hadza minal muhal, ini termasuk perkara yang mustahil. Fa ayasahum alaihi salatu wassalam min kaunihi yuwafiquhum min wujuhin muta'addidah. Maka Syuaib membuat mereka putus asa dari Syuaib untuk mencocoki agama mereka dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi Nabi Syuaib memutus harapan mereka supaya nggak punya lagi keinginan dan harapan untuk mengembalikan Syuaib dan yang bersama dengannya kembali kepada apa ini? Agama yang lama. Nah, dari berbagai sisi pemutus harapannya. Dari mana saja itu? Min jihatin annahum karihuna laha mubriduna lima hum alaihi minasyirk. Yang pertama, dari sisi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang membenci agama mereka, agama kaumnya, yaitu kesyirikan. Sehingga orang yang membenci sesuatu nggak mungkin ditarik ke situ. Awalau kunna karihin, ayat yang sebelumnya kemarin. Apakah kami membenci pun kalian tawari kepada kami? Salah alamat kalian.
nawari kepada orang yang punya apa ini? Kecondongan. Tawari kepada orang yang punya ketertarikan kepada sesuatu itu. Jangan orang yang udah benci itu, kamu tahu dia benci itu, kamu apain? Tawari, kamu salah apa? Alamat, mau promosi bukan kepada orang yang kayak gitu. Kalau mempromosikan sesuatu kepada orang yang kamu kira dia punya apa ini? Ketertarikan. Kalau orang udah membenci itu, percuma kamu apain? Tawari, ini kemarin. Iya kan? Ini satu sisi, pemutus harapannya Nabi Syuaib kepada siapa ini? Kaumnya. Supaya nggak usah lagi ajak-ajak kami, percuma kalian. Ajakan kalian kepada kami untuk kembali kepada agama syirik, ini apa? Percuma, mustahil. Dari berbagai sisi. Satu, kami apa ini? Membenci agama kalian. Sehingga nggak ada gunanya. Kalian salah alamat kalau ngajak orang yang justru membenci agama kalian. Yang kedua, wa min jihati annahu ja'ala mahum alaihi kadziban, bahwasanya dia menjadikan apa yang mereka berada di atasnya itu adalah kedustaan. Agama kalian itu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kami ikut-ikutan berdusta sama kayak kalian. Gitu. Makanya kalau kami kembali kepada agama kalian, kami adalah para pendusta katanya. Nah, kenapa? Karena kami tahu bahwasanya Allah itu satu-satunya yang pantas diibadahi, kok kami sembah yang lain. Berarti kami apa ini? Pendusta. Sekarang kami udah tahu bahwasanya hanya Allah yang layak untuk disembah, kok kami sembah juga yang lainnya. Berarti kami adalah pendusta. Ini sisi pemutus harapan yang kedua. Wa asyhadahum annahum, dan beliau menjadikan mereka sebagai saksi bahwasanya ini taba'ahum wa man ma'ahu, bahwasanya jika dia mengikuti kaumnya dan orang yang bersama dengan beliau, fa innahum kadzibun, bahwasanya mereka adalah para pendusta. Saksikan kami adalah pendusta kalau kami kembali kepada agama kalian. Sehingga mustahil, nggak usah lagi ajak-ajak kami, gitu loh bahasanya. Wa minha, diantaranya i'tirafuhum biminnatillahi alaihim id anqadhahumullahu minha, pengakuan mereka bahwasanya Allah sudah menyelamatkan mereka dari agama kaumnya. Ba'da, apa kata Allah tadi di ayat yang sudah kita baca? Ba'da idnajjanallahu minha, setelah Allah selamatkan kami. Kami tahu itu jelek, kami tahu itu kebinasaan. Allah selamatkan kami, kok malah balik lagi? Ini kan nggak masuk akal, nggak logis. Orang udah mau tenggelam, diselamatkan, malah balik lagi kemana ini? Ke air, kan nggak cocok, iya kan? Selamat dari kebakaran, diselamatkan orang. Kok malah udah diselamatkan, balik lagi mungkin? Nggak mungkin. Kalau orang sudah merasa diselamatkan dari sesuatu, dia nggak akan mau lagi kembali kepada yang pertama tadi. Karena dia sudah merasa diselamatkan. Berarti yang tadi itu apa? Kebinasaan. Nggak mungkin ada sejarahnya orang sudah diselamatkan dari sesuatu, kemudian mau apa ini? Balik lagi. Makanya mereka sebutkan, mereka ingat-ingat itu kebaikan dari Allah. Allah sudah menyelamatkan kami dari situ. Masa iya kami sudah merasa diselamatkan dari situ, masa kami apa ini? Balik lagi nggak mungkin ya. Dan selamat dari kebakaran, selamat dari tenggelam. Kok masa malah mau apa ini? Balik lagi nggak mungkin. Nah, selamat yang dari kandang singa misalnya, terkurung di sana diselamatkan. Masa iya udah selamat mau apa ini? Masuk lagi. Nggak ada ya. Ini tiga sisi. Bagaimana Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam memutus harapan siapa ini? Kaumnya. Nggak usah lagi ngajak-ngajak kami. Nah, bro, tolong HP-nya, baterainya tinggal 1 ya.